Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Wulansari, saya dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu buah ceramah yang berjudul Anjuran Islam untuk Saling Menasehati. Hadirin yang saya hormati, lahirnya Islam sebagai ajaran ilahi dimulai di tanah Arab, dimulai pada periode Mekah tempat baginda Rasul dilahirkan. Salah satu ciri khas periode Islam awal Mekah adalah cara penyampaian Islam yang dilakukan oleh Nabi, yakni dengan menasehati. Nasihat dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus, menyampaikan hikmah cerita umat terdahulu, hikmah para Nabi terdahulu, dan lain sebagainya. Beberapa persoalan penting dalam ajaran Islam yang menyangkut aspek teologis, rukun Islam, dan sikap beragama dapat diungkapkan dan diajarkan oleh Nabi dengan baik. Nabi Muhammad memandang bahwa agama adalah nasihat. Salah satu hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, An Abi Ruqayyah Tamimad dari radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la immatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslim dan rakyatnya. Hadis di atas menegaskan bahwa pemahaman awal yang perlu ditanamkan adalah Islam bukan hanya mengenai doktrin, melainkan nasihat. Sebagai penekanan nasihat, biasanya pola ini dimaknai oleh kaum sufi. Kata, ucapan dan pandangan mereka terhadap agama sangat teduh, penuh dengan kearifan. Sebaliknya, sebagai doktrin, maka Islam biasanya dimainkan oleh para ahli fikih. Tentu keduanya bisa bersinergi dengan baik. Hanya saja, konteks awal Islam adalah nasihat bagi masyarakat Arab pada masa itu. Islam sebagai sebuah agama yang berbasis pada doktrin teologi yang kokoh, terutama tentang doktrin trilogi iman, Islam, dan ihsan. Namun Islam sebagai ajaran awal berbasis pada pengokohan fondasi diri, memperbaiki diri, mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah, dan menjadi lampu bagi sekitar. Mengenai konsepsi tentang Islam, Rasulullah pernah ditanya seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, wahai baginda utusan Allah, katakan bagiku tentang Islam yang belum pernah aku tanyakan kepada seseorang setelah engkau. Maka beliau menjawab, katakan aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Lewat nasihatnya, masyarakat yang disentuhnya mulai mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Walaupun jumlahnya masih terbilang kecil, baginda Rasulullah sudah berhasil memahamkan Islam dari hati ke hati. Melalui nasihat pula lah Rasul mengajarkan masyarakatnya agar selalu sabar dalam menjalankan hukum Allah, menerima atas keputusan Allah dan ujiannya, ikhlas serta selalu mohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi muslim atau muslim satu orang saja, Nabi menempuh jalan kesabaran yang luar biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.